Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naval Aulia dari kelas A Teknik Industri. NIK saya 33321010107. Dosen pengampu Pak Fajri Ihsan SSI MSI. Saya akan menjelaskan materi elektrokimia part 2. Yaitu di sini ada elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari aspek elektronik dan reaksi kimia. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakterisasikan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Dengan kata lain adalah cabang ilmu kimia yang berhubungan dengan arus listrik dan potensi. Elektrokimia dapat diaplikasikan dalam berbagai keperluan manusia seperti keperluan sehari-hari, dalam skala rumah tangga, dan industri besar seperti industri yang memproduksi bahan-bahan kimia baik organik maupun anorganik, terus farmasi, polimer, otomotif, perhiasan, pertambangan, pengolahan limbah, dan bidang analisis. Terus di sini ada konsep elektrokimia, yaitu dalam arti yang sempit elektrokimia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sel elektrokimia. Terus sel jenis ini merupakan sistem yang terdiri atas dua buah elektrode dan larutan elektrolit. Peristiwa yang terjadi di dalam adalah proses perpindahan elektron atau juga reaksi atau redox. Di sini ada dua jenis sel elektrokimia, yaitu sel volta adalah reaksi redox akan menghasilkan arus listrik (dalam kurung terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik), contohnya baterai dan aki. Terus sel elektrolisis yaitu arus alam menimbulkan reaksi redox (dalam kurung terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia), contohnya penyempuhan logam. Terus di sini ada macam sel elektrokimia. Sel volta atau juga elektrokimia yaitu reaksi redox yang terjadi spontan (dalam kurung reaksi kimia yang dapat menghasilkan arus listrik). Terus sel elektrolisis yaitu arus listrik yang dialirkan ke dalam menimbulkan reaksi atau reaksi redox atau juga kimia. Nah, sini sel volta. 1. Elektron mengalir dari logam Zn anode menuju Cu melalui kawat penghubung, dan Zn mengalami oksidasi menjadi ion Zn pangkat 2+. Dan di sini ada Zn dalam kurung S menjadi Zn pangkat 2+ dalam kurung Aq tambah 2E min. 2 elektron yang dilepaskan mengalir melalui rangkaian kawat menuju katode logam dalam kurung logam Cu. Ion Cu pangkat 2+ akan mengambil elektron dari logam tembaga sehingga terjadi reduksi ion Cu pangkat 2+ menjadi endapan tembaga, yaitu Cu pangkat 2+ dalam kurung Aq tambah 2E min Cu dalam kurung S. Akibat lama-kelamaan logam Zn larut, sedangkan katode logam Cu semakin tebal karena terbentuknya endapan tembaga dan menghasilkan aliran elektron atau juga listrik. Sini ada sel elektrolisis. 1. Reaksi elektrolisis tergolong reaksi tidak spontan, yaitu memerlukan pengaruh energi listrik. Kedua, elektron atau juga listrik memasuki larutan melalui kutub negatif atau juga katode. Spesies tertentu dalam larutan menyerap elektron dari katode dan mengalami reduksi. Ketiga, spesies lain melepaskan elektron di anode dan mengalami oksidasi. 4. Katode atau juga muatan negatif menjadi reduksi. Anode dalam kurung muatan positif menjadi oksidasi. Sini ada elektrolisis. Jadi 1. Pada sel elektrolisis, arus listrik dari sumber luar sel dialirkan ke dalam larutan di dalam sel. Ion-ion positif atau juga kation berimigrasi ke elektroda negatif, dan ion-ion negatif anion
bermigrasi ke elektroda positif. Kedua, elektrolit yang digunakan bisa sebagai leburan dan sebagai larutan. Ketiga, pada proses penggunaan elektrolit kemungkinan terjadi reduksi atau oksidasi dari molekul-molekul air. Harus pula diperhatikan misalnya kekuatan logam. Maka potensial elektron dan atau konsentrasi ion dalam larutan perlu diperhatikan. Terus keempat, elektroda yang digunakan dapat bersifat elektroaktif atau juga lamban. Contohnya elektroda yang elektroaktif dalam kurung Cu dan Ag mudah teroksidasi dan sering ambil bagian dalam proses anoda. Sedangkan elektrode lamban dalam kurung grafit dan platina praktis tidak bereaksi kecuali pada proses-proses tertentu. 5. Jadi reaksi-reaksi yang terjadi tergantung pada satu keadaan dan jenis elektrolit. 2. Jenis elektroda. Ketiga, beda potensial antara kedua elektroda. 4. Suhu. Terus ke-6, kation logam di bawah hidrogen dalam deret volta dalam kurung Cu dan Ag mudah direduksi dalam katoda. Terus selanjutnya penggunaan elektrolisis. Jadi elektrolisis adalah proses yang penting dalam industri. Proses ini digunakan untuk pembuatan logam, natrium, magnesium, aluminium, pembuatan hidrogen, peroksida, gas hidrogen, dan zat-zat lain. Gas hidrogen yang dihasilkan pada proses ini sangat murni. Untuk itu sangat baik digunakan pada proses hidrogenasi minyak dalam pembuatan margarin. Proses elektrolisis juga digunakan dalam elektroplating, di mana permukaan logam dilapisi logam lain yang lebih mulia, misalnya tembaga dilapisi krom. Terus di sini ada reaksi elektrolisis, yaitu reaksi di katode, yaitu kation terbagi menjadi dua, yaitu ada logam aktif dalam kurung golongan Ia, 1A, 2A, Al, dan Mn. Maka air tereduksi menjadi 2H2O tambah 2M menjadi H2 plus 2OH-. Terus kedua, kation ion logam lain, misalnya Al pangkat 3 plus, Ni pangkat 2 plus, Ag plus, dan lainnya direduksi ke contoh 2H plus 2E menjadi H2Al pangkat 3 plus dalam kurung Aq tambah 3E- menjadi Al pangkat S. Ni pangkat 2 plus dalam kurung Aq tambah 2E- menjadi Ni dalam kurung S. Terus Ag plus dalam kurung Aq tambah E- menjadi Ag pangkat S dalam kurung S. Terus L pangkat X plus tambah Xe menjadi L dalam kurung S. Terus selanjutnya itu ada reaksi anode insert dalam kurung PT, AO, C atau juga grafit. Anion terbagi menjadi dua, yaitu sisa asam oksi dalam kurung SO4 2-, NO3-, dan PO4 3, dan lain-lain. Maka air yang teroksidasi yaitu 2H2O menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4E. Kedua, sisa asam lain atau OH-, anton yang teroksidasi, contohnya anion yang teroksidasi, contohnya 2Cl- dalam kurung Aq menjadi Cl2 dalam kurung G plus 2E-, 4OH- dalam kurung Aq menjadi 2H2O dalam kurung 1 tambah O2 dalam kurung G tambah 4E-. Terus selanjutnya itu ada hukum Faraday 1, yaitu massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis
dalam kurung M berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan dalam kurung Q. Caranya itu M sama dengan Q, M sama dengan I kali T. Terus hukum Faraday 2, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis dalam kurung M berbanding lurus dengan massa ekuivalen Z itu dalam kurung E. Caranya M sama dengan AR dibagi jumlah elektron. Nah, terus ini ada penggabungan hukum Faraday 1 dan 2 menghasilkan persamaan M sama dengan K kali I kali T kali E. Terus M sama dengan I kali T bagi 96500 XE itu. Terus di sini ada contoh soal, yaitu untuk pengendapan sebanyak 13G CR dalam kurung AR CR sama dengan 52 dari larutan CL3 dengan arus sebesar 3A dalam kurung 1F sama dengan 96500 C. Diperlukan waktu, yaitu M nya kan 13 gram. I sama dengan 3A valensi CR pada CR. CL3 adalah plus 3. Langsung pembahasan. Jadi sini pembahasannya sama dengan 52 bagi 3 M nya itu kan 13 sama dengan 52 bagi 3 kali 3 kali T, terus dibagi 96500 itu dari 1F. Terus sini T sama dengan 96500 kali 13 dibagi 52 sama dengan 24.125 sekon. Mungkin itu aja materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.